Hai, saya Yusaf Salikosasi, Direktur Kemahasiswaan dan Career Resource Center. Kali ini kita akan membahas mengenai Ethics and Rules. Apakah ethics dan rules tersebut? ITHB adalah perguruan tinggi yang memiliki cita-cita untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang membawa perubahan, educating future leaders who make a difference. Apa artinya membuat perubahan? Artinya, kalian nanti diharapkan membawa perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Warren Bennis berkata, managers are people who do things right, and leaders are people who do the right things. Jadi salah satu syarat untuk jadi pemimpin yang membawa dampak yang positif adalah mengerti hal yang benar untuk dilakukan. Apakah ethics itu? Etika atau ethics dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Yunani ethos. Ethos berhubungan dengan filosofi, konsep nilai, dan sistem pemahaman dari suatu masyarakat atau budaya tentang bagaimana dunia ini ada eksistensinya dan juga bagaimana dunia ini bekerja. Setiap budaya dalam dunia memiliki ethos yang menjadi sistem nilai filosofisnya. Etika itu bersifat normatif, yaitu mempelajari norma atau standar yang menjadi dasar pengukuran dan penilaian dan evaluasi atas segala sesuatu. Ethics is knowing the difference between what you have right to do and what is right to do. Etika itu memahami perbedaan antara apa yang kalian boleh lakukan dan apa yang benar untuk dilakukan. Ethics is not about the way things are, it is about the way things ought to be. Etika itu bukan apa yang diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang pada umumnya, tetapi apa yang seharusnya dilakukan. Bukan mengenai isness, tetapi mengenai oughtness. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memiliki dan mematuhi kode etik mahasiswa harapan bangsa. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat dan menyapa dengan sopan dan ramah dalam setiap kesempatan dengan segenap unsur pimpinan, manajemen, dan staf ITHB dan HBBS, termasuk ketua yayasan, rektor, direktur, semua dosen, dan seluruh departemen, staf, DAK, dan semuanya. Yang kedua, menyampaikan permohonan, usulan, keluhan, atau masukan kepada dosen dan staf ITHB dengan cara yang sopan melalui jalur yang telah ditentukan, yaitu salah satunya melalui kotak saran online dan ITHB Portal Services. Yang ketiga, tidak melakukan kecurangan, mencontek dalam ujian dan tugas-tugas kuliah. Pelanggaran akan ketentuan jika dilakukan satu kali akan mendapatkan sanksi tidak lulus mata kuliah yang bersangkutan. Jika dilakukan sebanyak 2 kali, akan dinyatakan tidak lulus mata kuliah dan akan diumumkan kepada orang-orang lain. Jika dilakukan untuk ketiga kalinya, maka akan kena sanksi drop out atau dikeluarkan dengan tidak hormat. Yang keempat, tidak terlibat kriminalitas seperti narkoba, pornografi, perkelahian, pencurian, huru-hara, dan lain-lain. Setiap kasus ini akan diserahkan kepada pihak berwajib tanpa kecuali dan dapat dikenakan sanksi drop out atau dikeluarkan dengan tidak hormat. Yang kelima, menjunjung tinggi martabat sesama mahasiswa dengan tidak melakukan perpeloncoan atau intimidasi. Jika terjadi pelanggaran, maka dapat kena sanksi drop out juga. Yang keenam, menjaga nama baik dan citra segenap sivitas akademika harapan bangsa dengan tidak melakukan pencemaran nama baik, terutama di dunia cyber. Yang ketujuh, memelihara penampilan dan berpakaian sopan saat mengikuti kuliah online. Tidak bercelana pendek, kaos sobek-sobek, memakai anting-anting dan cat rambut, khususnya untuk pria. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi dari Komisi Disiplin Harapan Bangsa. Dan yang kedelapan, tidak merokok, makan, atau minum selama mengikuti kelas online. Pelanggaran akan ketentuan ini akan dikenakan sanksi dari Komisi Disiplin Harapan Bangsa juga. Berbeda dengan etika yang bersifat mutlak dan universal, etiket merupakan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia dan bersifat relatif. Etika dan etiket sama pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat. Etiket bermanfaat untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, menjalin hubungan baik, memberi keyakinan diri saat berhadapan dengan orang lain, dan meningkatkan citra diri dan citra institusi. Jadi, apakah etiket harapan bangsa itu? Yang pertama, berperilaku sopan dimanapun dan kapanpun. Khususnya senyum dan sapa setiap pimpinan, dosen, dan staf baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
Selanjutnya, berpakaian, berbahasa, dan berperilaku sopan ketika berhadapan dengan orang lain. Yang kedua, berperilaku tertib. Khususnya di dalam kelas, kalian diharapkan tenang dan fokus. Dan jangan lupa, tidak ada kesuksesan dan perubahan tanpa disiplin. Disiplin adalah melakukan apa yang perlu dilakukan, saat perlu dilakukan, bahkan saat Anda tidak merasa ingin melakukannya. Disiplin bukanlah tujuan, tetapi jembatan untuk meraih tujuan dan impian Anda. Dan yang juga penting kalian ingat adalah kalian harus waspada terhadap aliran-aliran separatis yang berpotensi memecah belah Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila telah dirumuskan oleh bapak-bapak kita dengan banyak pemikiran untuk membawa kemajuan dan kesatuan atas bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang memecah belah, yang mengadu domba satu dengan yang lainnya. Tapi kita harus menghayati Pancasila itu dalam kehidupan kita dan dalam perilaku kita sehari-hari dalam masyarakat. Dan jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita satu. Kita tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, partai politik, dan seterusnya. Setiap orang adalah bagian dari satu kesatuan negara Republik Indonesia. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Yang penting adalah bagaimana setiap orang memberikan kontribusinya bagi bangsa dan negara untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Mahasiswa ITHB dan alumni ITHB memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita untuk menjadi harapan bagi bangsa kita. Terima kasih. Halo seluruh peserta NSOP, selamat berjumpa kembali. Saya Anggoro Prasetya Utomo, Direktur Operasi dan Sumber Daya di ITHB. Dan kali ini saya akan membawakan materi mengenai rules atau tata tertib yang Anda harus pahami dan Anda harus ikuti selama Anda kuliah di kampus Harapan Bangsa. Sesuai dengan materi yang sudah Anda dapatkan, kali ini saya akan membahas mengenai 3 poin tata tertib yang sangat penting yang harus kita pahami ya, supaya Anda di dalam proses menjalani perkuliahan di ITHB dapat menjalaninya dengan baik dan lancar. Ya. Yang pertama adalah mengenai tata tertib administrasi, kemudian tata tertib penggunaan laboratorium, dan tata tertib penggunaan fasilitas lainnya. Ya. Memang saat ini ITHB sampai dengan bulan Desember akan terus menjalankan kegiatan pembelajaran kita secara online. Ya. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat nanti, tentu setelah Desember, peraturan sudah mengizinkan, maka kita bisa bertatap muka kembali. Maka ini adalah peraturan-peraturan yang Anda harus pahami. Ya. Jadi saya merasa perlu untuk menyampaikannya saat ini, supaya ketika saatnya nanti kita boleh bertatap muka kembali, Anda tahu bagaimana Anda harus behave, Anda harus menjaga perilaku Anda di dalam kampus. Ya. Kita mulai dengan poin yang pertama mengenai tata tertib administrasi. Nah, di dalam proses administrasi akademik dan keuangan yang Anda akan jalani selama Anda kuliah 4 tahun di kampus Harapan Bangsa ini, ya, ada beberapa hal kunci tertentu yang jika Anda pahami dengan baik akan sangat membantu Anda menjalani setiap semester yang Anda jalani dengan lancar, ya, dengan tanpa hambatan apapun. Ya, nah, tata tertib tersebut sudah dituliskan secara garis besar di slide ini, ya, dan akan saya jelaskan dengan lebih jelas panjang lebar di sesi berikutnya, di sesi esok hari, yaitu di dalam sesi Live in College. Ya. Tetapi saya akan bahas dulu secara umum, ya, tata tertib administratif yang Anda perlu ketahui. Ya. Yang pertama, sebagai seorang mahasiswa ITHB, Anda wajib secara rutin membuka email ITHB dan menggunakannya untuk login ke YouTube, ya, atau ke Zoom session dan juga ke Google Classroom. Ya. Ini perlu kita lakukan karena nanti di dalam sesi YouTube maupun sesi Zoom dan sesi Google Classroom, ya, kita perlu mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa yang ikut aktif di dalam proses-proses tersebut, ya, baik melalui posting, melalui komen, ya, ataupun melalui interaktif diskusi, ya, di dalam Zoom session, ataupun melalui assignment yang nanti diberikan di dalam Google Classroom. Nah,
apabila Anda tidak menggunakan email ITHB, maka dosen akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi siapa yang aktif ya, dan siapa yang sudah menyelesaikan assignment misalnya yang diberikan dan seterusnya. Ya, di samping itu untuk Google Classroom ada pembatasan khusus memang karena ITHB menggunakan G Suite, ya G Suite Education, ya platform yang disediakan Google untuk universitas, ya dan menggunakan platform G Suite for Education tersebut, seluruh kelas yang dibuat di dalam Google Classroom hanya bisa diikuti oleh peserta yang berada di dalam organisasi tersebut. Ya, dan karena Anda adalah mahasiswa ITHB, maka Anda mendapatkan email ITHB. Dan menggunakan email ITHB tersebut, Anda harus login ke dalam Google Classroom dan juga ke dalam platform-platform yang lainnya ketika Anda kuliah. Oke ya. Jadi Anda rutin membuka email. Tolong dibuka secara rutin ya. Karena selain dipakai untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, email tersebut juga akan dipakai untuk memberikan pengumuman-pengumuman penting kepada mahasiswa terkait proses-proses akademik maupun batas-batas pembayaran keuangan misalnya, ataupun mengenai hal-hal lain yang memang perlu diumumkan kepada seluruh mahasiswa ITHB. Kemudian yang kedua, kita wajib subscribe. Ya, Anda semua mahasiswa baru wajib subscribe ke semua channel YouTube ITHB. Dan follow IG atau Instagram ITHB dan like semua posting dan semua video yang ada di sana. Ya, sekali lagi, kalau Anda belum memiliki akun YouTube, belum memiliki akun IG, buat sekarang juga. Dan kemudian melalui akun tersebut Anda subscribe channel YouTube ITHB, kemudian Anda follow Instagram ITHB, dan temukan posting-posting yang ada di sana dan berikan like. Ya, ini perlu untuk membangun reputasi kita bersama-sama. Ya, jadi kalau konten-konten yang diberikan di kampus ini ya direspon dengan baik oleh para mahasiswanya, tentu nanti akan ditampilkan dengan lebih sering oleh YouTube dan pada akhirnya dapat menjadi berkat juga, dapat menjadi manfaat juga bagi orang-orang yang lain yang ada di luar sana yang melihat video-video tersebut. Jangan lupa juga bahwa selain Anda harus subscribe dan like, ya NSOP ini juga ada kompetisi Instagramnya, ya. Saya kira Anda sudah melihat posternya, ya, dan jangan lupa untuk ikut kompetisi tersebut karena hadiahnya menarik sekali. Ya. Nah, kemudian tata tertib yang ketiga adalah Anda wajib membayar lunas semua biaya kuliah tepat waktu. Ya, tepat waktu ini artinya sesuai dengan deadline yang sudah disampaikan. Mengapa perlu tepat waktu? Karena jika tidak tepat waktu, ada sanksi-sanksi tertentu yang bisa jadi akan dikenakan kepada Anda. Ya. Nah, contoh sanksi-sanksi yang bisa dikenakan misalnya jika biaya tetap tidak dibayar tepat waktu, maka Anda tidak dapat mengikuti proses pengisian rencana studi atau FRS. Waduh, apa itu Pak FRS? Dijelaskan besok di sesi Live in College. Ya. Kemudian ketika biaya SKS tidak dibayarkan tepat waktu, maka kehadiran Anda di dalam perkuliahan diblok. Tidak bisa diinput ke sistem informasi akademik. Ya, dan Anda tahu bahwa batas minimum kehadiran untuk mengikuti ujian akhir semester adalah 80%. Oleh karena itu penting untuk membayar biaya SKS tepat waktu supaya kehadiran Anda bisa dicatatkan dengan baik. Nah, lalu bagaimana kalau ada kesulitan-kesulitan tertentu yang dialami? Nah, tentu ada solusi, ada caranya, ya. Nah, ada yang disebut promissory letter. Ya, ini di bagian paling bawah Anda bisa baca. Ini adalah mekanisme untuk mengajukan pencicilan biaya. Seandainya kita tidak bisa langsung menyelesaikan pembayarannya dalam sekali bayar. Ya, oleh karena itu, Anda bisa mengajukan promissory letter ini. Ya, namun Anda perlu tahu juga bahwa promissory letter ini ada batas waktunya, sehingga tidak bisa diajukan atau diminta kapanpun. Ya, jadi Anda perlu tahu kapan waktunya dan ketika saatnya sudah dibuka, periode pengajuannya dibuka, Anda ajukan. Ya, nah itu untuk menjawab bagaimana kalau ada kesulitan-kesulitan tertentu terkait dengan pembayaran biaya kuliah.
Kemudian berikutnya Anda wajib mengisi form rencana studi pada saat perwalian. Nah, perwalian ini adalah proses di mana Anda melakukan konsultasi dengan dosen wali di masing-masing program studi, dan Anda dapat berdiskusi, dapat bertanya mengenai mata kuliah apa yang sebaiknya diambil, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pengisian form rencana studi ini dilakukan di awal semester hanya pada periode tertentu. Ya, jadi biasanya hanya dibuka periode 3 hari saja untuk pengisian form rencana studi. Ya, oleh karena itu Anda wajib tahu kapan periode pengisiannya dan wajib melakukan pengisian pada periode tersebut. Jika Anda tidak melakukan pengisian pada periode tersebut dan periodenya lewat, maka Anda tidak dapat lagi mengisi. Ya. Nah, pengisiannya bagaimana caranya? Sekali lagi akan dijelaskan besok di sesi Live in College. Kemudian di akhir semester, Anda wajib mengisi course evaluation feedback. Nah, ini adalah mekanisme umpan balik yang diperlukan bagi setiap dosen dan mata kuliah supaya kegiatan akademik dapat dijalankan dengan lebih baik di semester-semester berikutnya. Ya, nah, Anda wajib mengisi CEF, course evaluation feedback, disingkat dengan nama CEF ya di ITHB, karena kalau Anda tidak mengisi CEF ini, maka nilai mata kuliah Anda tidak akan dapat Anda lihat di sistem informasi akademik, ya. Sistem akan dengan otomatis memblokir akses Anda dari SIA. Ya, oleh karena itu pastikan Anda mengisi course evaluation feedback. Kemudian Anda wajib menyampaikan request pelayanan baik dalam bidang administrasi akademik maupun IT maupun fasilitas maupun CRC, keuangan, kemahasiswaan, spiritual growth, atau request pelayanan dari program studi melalui ITHB Services Portal. Bisa diakses di webpage services.ithb.ac.id. Ya, akan dijelaskan juga besok panjang lebar bagaimana cara mengisinya dan apa saja layanan yang dapat di-request di sana. Ya. Kemudian ini tadi sudah disebutkan, Anda wajib mengajukan promissory letter tepat waktu. Nah, ini adalah beberapa hal administratif yang kalau Anda lakukan tepat waktu, proses kuliah Anda pasti lancar, tidak terhambat. Ya, mohon sekali lagi ini diingat-ingat ya, dan bisa diikuti di setiap semester dengan baik. Nah, berikutnya ya, saya perlu jelaskan bahwa kampus ITHB saat ini sampai dengan bulan Desember paling tidak masih ditutup untuk seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka. Ya, mengapa? Ini perlu kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi akses keluar masuk kampus sangat-sangat dibatasi. Penggunaan kampus ya untuk hal yang penting dan mendesak. Ya, di sini ada bold, penting, mendesak, harus dilakukan di kampus, tidak dapat dilakukan di tempat lain. Maka bisa diizinkan untuk dilakukan, tetapi harus dengan seizin Direktur Operasi dan Sumber Daya, yaitu saya. Oke, nah jadi ini supaya Anda jelas bahwa ITHB punya kampus. Bagi yang belum pernah lihat kampus ITHB, nih gambar di sebelah kanan ini ya. Nah, ini adalah gambar kampus ITHB. Kita punya 3 gedung, ini gedung 1, di sebelahnya gedung 2, di antara gedung 1 dan 2 posisi agak di belakang itu gedung 3. Ya. Nah, tetapi saat ini kampus kita masih ditutup untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Ya. Baik. Nah, seandainya nanti suatu saat kita sudah boleh ke kampus kembali untuk bertemu dan belajar, maka Anda harus tahu beberapa tata tertib penggunaan fasilitas yang ada di kampus ITHB. Yang pertama penggunaan lab. Ya, kita punya ada lab komputer, ada lab multimedia. Ya, di lab komputer ada di lantai 2, lab multimedia di lantai 1. Ya, dan untuk menggunakan lab-lab tersebut, Anda perlu menggunakan KTM, ya, kemudian dipakai hanya untuk kegiatan belajar, ya tidak dipakai untuk kegiatan yang lain, apalagi games atau mengakses situs-situs yang tidak diizinkan, ya dilarang melakukan download di komputer lab dan juga menginstal software di sana karena semuanya sudah dibatasi dan diatur hanya untuk keperluan kuliah saja. Ya. Kemudian lab multimedia ini lab yang spek komputernya cukup tinggi, biasanya dipakai untuk keperluan desain. Ya. Nah, ini bukan hanya dipakai oleh DKV, juga dipakai oleh prodi lain yang memerlukan, ya sesuai dengan tentu keperluan mata kuliah masing-masing. Ya. Nah, gambar ini adalah gambar lab multimedia, ya, dan audiovisual, ya, yang kita
lihat di sini. Oke, kemudian jika Anda ke kampus nanti ya, di kampus akan disediakan juga fasilitas internet ya di beberapa titik, dan nanti akan disampaikan kalau memang saatnya sudah tiba, karena ini adalah kondisi untuk saat ini ya, setting SSID dan password yang dipakai ya. Tapi seandainya nanti Anda datang ke kampus, Anda dapat menggunakan fasilitas-fasilitas ini nanti. Nah, untuk penggunaan lab-lab tersebut, Anda dapat menggunakannya sampai dengan jam 18, ya, kecuali hari Sabtu, ya, sampai jam 14.30. Di luar jam tersebut, maka penggunaan harus atas seizin divisi fasilitas. Ya. Kemudian setiap mahasiswa akan mendapatkan email. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Penting sekali untuk secara rutin membuka email yang diberikan. Ya, email yang sudah disediakan, ya, sudah diberikan kepada setiap mahasiswa, itu dibuka setiap hari, ya. Emailnya apa? Nah, ini dia. Setiap mahasiswa mendapatkan email dengan format seperti ini, ya. Nah, untuk memasukkan alamat ini, Anda bisa membuka Gmail, ya. Anda bisa membuka Gmail atau membuka alamat mail.students.ithb.ac.id, ya. Tetapi panjang itu, ya, lebih baik langsung buka Gmail dan Anda langsung masukkan ini. Ya, tentu ini adalah password awal yang begitu Anda masuk harus langsung diganti. Oke. Nah, prodi lain juga sama ya. Bedanya adalah kode prodinya. Kalau akuntansi, kode prodinya AK. Kalau informatika, IF, sistem informasi SI. Ya. Kemudian yang lain-lain juga ada. Dan semuanya sudah disampaikan kepada Anda lewat SMS atau lewat email pribadi Anda. Ya, jika sampai hari ini Anda masih belum menerima atau belum tahu, ya, Anda boleh menghubungi bagian akademik atau boleh menghubungi kakak mentor Anda yang membantu Anda selama proses NSOP ini, ya. Oke. Nah, kemudian juga kita memiliki lab fotografi dan videografi, ya. Jadi bagi rekan-rekan yang belajar DKV, ya, mahasiswa DKV, mahasiswa desain, ya, bisa memanfaatkan lab foto dan video untuk keperluan pengambilan gambar. Ya, tentu ada peraturan-peraturannya, Anda bisa baca sendiri di sini. Yang paling penting adalah kita harus bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah disediakan kampus ini. Ya, karena dari pengalaman yang sudah-sudah, ya, kadang-kadang mahasiswa tidak menjaga fasilitas dengan baik. Ya, fasilitas yang diberikan tidak dijaga sehingga akhirnya rusak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang lain. Ya, nah, apabila ada kerusakan, mohon dilaporkan, ya, supaya kita bisa segera perbaiki atau bisa segera ganti. Kemudian penggunaan fasilitas yang lain, ya, di ITHB, kalau Anda nanti akhirnya boleh ke kampus, ya, kita boleh bertatap muka di kampus, ya, Anda akan melihat dan bisa menikmati fasilitas-fasilitas lain yang disediakan di kampus. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut, ya, kita harus menggunakannya dengan tata krama yang baik, ya. Contoh gambar yang ada di sebelah kiri ini adalah contoh gambar yang tidak untuk ditiru, ya. Duduk di bibir jendela, kemudian meninggalkan sampah di meja, ya, kakinya nangkring di atas sofa. Ini sangat tidak sopan dan ini bukan budaya mahasiswa harapan bangsa. Ya, jadi di sofa Anda diharap untuk duduk dengan baik, tidak makan di situ, ya, tidak mengotori dengan minuman, tidak tiduran, kaki tidak ke atas, ya, di dalam lift, ya, diharapkan untuk tidak melompat-lompat, ya, kemudian menjaga kebersihan, kemudian mematuhi batas maksimum yang ada di dalam. Normalnya lift kita bisa menampung sampai dengan 10 orang. Tetapi di masa COVID ini kita batasi penggunaan lift kita maksimum hanya 4 orang saja di dalam lift untuk masa pencegahan penyebaran COVID, ya. Namun di hari-hari biasa di mana memang tidak ada kegiatan sama sekali, lift tidak difungsikan, ya. Lift akan dimatikan. Kemudian di perpustakaan Anda dilarang makan minum, ya, apalagi mengganggu pengguna perpus yang lain. Ya. Lobi, ya, ada banyak lobi di kampus kita, ya, dan Anda dilarang untuk duduk-duduk di lantai.
Ya, ini contoh gambar lobi. Ini ada meja, di seberang meja ini lobi yang cukup luas. Ya, dan Anda dilarang untuk duduk-duduk di situ karena sudah disediakan tempat duduk. Ya, Anda duduk di tempat duduk, bukan duduk-duduk di lantai lobi. Ya. Kemudian ada ruang olahraga, ya ruang lapangan basket. Anda bisa lakukan, Anda bisa gunakan untuk latihan basket, ya, dan juga untuk kegiatan tim basket Eros Harapan Bangsa, ya, mereka seringkali juga berlatih di sana. Ya, walaupun untuk saat ini ya sampai dengan Desember tentu cara dan penggunaannya tidak bisa dilakukan seperti biasanya, ya. Kemudian untuk ruangan yang lain ada ruang hima dan UKM, ya, yang ada di basement. Anda juga bisa menggunakannya tentu dengan memperhatikan tata tertib berikut, ya. Kemudian tempat parkir, disediakan tempat parkir di basement ITHB dan juga di Dipati Ukur 100. Ya, di sana Anda bisa memarkirkan motor Anda. Yang perlu Anda ingat, Anda perlu memiliki kartu flash. KTM ITHB adalah kartu flash yang bisa langsung Anda isi saldonya, dan kemudian Anda gunakan untuk melakukan tap in, tap out parkir motor, maupun juga membayar biaya administrasi tertentu yang mungkin ada ya ketika Anda berada di kampus, ya. Misalnya Anda perlu makan di kantin, ya, itu pakai flash juga. Kemudian Anda perlu membayar denda di perpus, pakai flash juga. Anda perlu membayar biaya yang lain misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan menggunakan kartu flash, ya. Tentu yang kecil-kecil sifatnya, ya, bisa menggunakan transaksi dari kartu flash. Merokok tidak diperkenankan di seluruh kampus ITHB, ya, dan WC ITHB adalah WC kering, jadi tidak boleh sampai basah. Pastikan Anda selalu flush setelah Anda pakai. Nah, kemudian yang terakhir bagi mahasiswa Muslim, ya, yang ingin beribadah disediakan tempat di Masjid Jami Riyadul Ulum di belakang kampus, ya. Anda bisa beribadah di sana. Ya, kemudian penggunaan ruangan yang ada di THB dapat dilakukan dengan kontak dulu kepada divisi fasilitas. Ya, informasi untuk kamar kos juga ada. Anda bisa akses di ITHB ACID /id/indekos, ya. Kemudian apabila Anda menemukan barang-barang tertentu yang bukan milik Anda, ya Anda diharapkan untuk melaporkannya kepada tim security ITHB. Ya, pos satpam ITHB, pos security ITHB ada di antara gedung 1 dan gedung 2, persis di pinggir jalan, jadi tidak mungkin terlewat. Kemudian apabila ada hal-hal tertentu yang perlu disampaikan, Anda bisa menghubungi hotline fasilitas, ya, di nomor 0896 3900 1183. Ya, nah, sekali lagi ini adalah tata tertib yang perlu Anda perhatikan ketika suatu saat nanti kita bisa mengunjungi kampus kembali dan berkegiatan di kampus. Ya, tetapi selama itu belum terjadi, saya harap kita semua masih stay at home, study at home, ya, dan tetap semangat untuk menjalankan seluruh proses perkuliahan kita di kampus Harapan Bangsa. Karena saya yakin bahwa masa depan Anda sungguh ada, ya, dan sungguh cerah. Karena bidang ilmu yang kita pelajari di kampus Harapan Bangsa adalah bidang-bidang ilmu yang progresif, terdepan. Ya, dan saya yakin sekalipun pandemi, ya, Anda tetap tidak akan kesulitan menemukan pekerjaan idaman Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, kita akan ketemu di kesempatan berikutnya.